Beberapa hari ini, bahkan mulai minggu yang lalu, hari Jumat, lalu mulai Senin sampai hari ini, gereja membimbing kita melalui sabda tentang kerajaan surga, diumpamakan atau diwartakan dalam perumpamaan. Semoga kita sungguh kemudian sedikit mengerti, bahkan kemudian mengalami kerajaan surga itu. Di dalam gereja meyakini kerajaan surga itu hik et nun, di sini dan saat ini. Dan gereja juga meyakini kerajaan Allah itu sekarang dan yang akan datang. Nah, semoga kita semua mengalami. Mari kita cermati Injil suci hari ini. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Wah, ini ahlinya para ibu-ibu ya. Kalau belanja di pasar atau di mana, kemudian mau milih ikan. Ikan yang baik dikumpulkan dalam pasu, lalu yang jelek, buruk dibuang. Ibu-ibu, ciri ikan yang baik itu yang bagaimana? Segar, apalagi badannya utuh, lalu apalagi baunya fresh, segar gitu ya. Nah, kurang lebih demikian. Nah, untuk manusia, untuk kita, kalau di sini dibandingkan seperti ikan yang baik, yang segar, fresh, badannya utuh, lalu baunya juga fresh, segar. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, kesegaran manusia itu juga bisa dilihat, dirasakan. Bapak ibu yang hadir di dalam Ekaristi Kudus ini, pribadi-pribadi yang segar, yang fresh. Amin. Puji Tuhan. Nah, untuk menjadi fresh, kalau saya salaman setelah misa pagi itu, saya mendapat salaman yang selalu dikatakan oleh seorang bapak, yaitu Pak Boni, ATM Romo. Jadi setiap salaman beliau mengatakan ATM Romo. Nah, ibu bapak ingat ya waktu itu ya, ATM ayem, tentrem, mesam-mesem. Kalau senyum, ya senyum yang tulus. Nah, sehingga nanti kita akan menjadi pribadi yang bagus. Maka, untuk menjadi pribadi yang fresh, mulai dari atas. Pikiran ini. Apakah pikiranku ini fresh, segar? Kalau bahasa kerennya positif. Nah, kita bisa cek. Apakah pikiranku ini isinya yang fresh, yang segar, yang positif? Karena pikiran itu kemudian akan lahir dalam perkataan, dalam sikap. Kalau pikiran itu sudah lahir dalam perkataan, berarti itu sudah mengalir di darah. Tidak mungkin mulut ini ngomong dewe. Namun mulut ini ngomong diperintah oleh otak melalui syaraf, di mana syaraf itu dialiri darah dari otak. Maka kalau kita mengatakan orang itu baik, jadi pikiran kita ini baik, lalu baiknya ini mengalir di darah, memerintah mulut. Apalagi kalau kita punya kata-kata yang bagus, kalau dalam pembimbingan rohani, kata-kata ini dibatinkan. Kalau kata-kata itu dibatinkan, tidak hanya mengalir, namun tersimpan di dalam hati, kolbu, kalau sebenarnya yang terjadi adalah di sel otak di jantung. Yang gelombang elektromagnetiknya 5 kali lipat lebih besar daripada otak. Tolong dibatinkan.
Nah, kita bisa ngecek pikiranku itu isinya apa. Maka yang akan mengalir dalam tubuh ini, dalam darah ini itu. Lalu dua, setelah pikiran masuk kepada hati atau perasaan. Apakah perasaanku positif? Perasaan yang positif itu akan menjadi magnet kehidupan, law of attraction. Akan menarik yang ada di sekitar, yaitu alam. Ada ungkapan mestakum, semesta mendukung. Kalau perasaan kita itu bersuka cita, bersyukur, alam bahkan mendukung. Namun kalau perasaan kita, negatif, alam juga akan mengirim sesuatu yang negatif. Dan yang ketiga, setelah pikiran, perasaan, lalu sikap. Kalau sikap, kita punya budaya yang sangat bagus, yaitu orang Jawa, sikap yang terpuji. Sikap yang mulia. Nah, apakah aku ini punya sikap yang terpuji dan mulia? Sehingga pribadi-pribadi yang mendapatkan sikapku dimuliakan. Dan kalau kita memuliakan, seperti kemarin kita meyakini ya, kalau kita memuliakan orang lain, Tuhan akan memuliakan dirimu. Namun sebaliknya, kalau kamu merendahkan, memfitnah, menghasut orang, kamu juga akan mengalami tinggal tunggu tanggal mainnya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.